Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil eh, kerja kelompok kami dengan materi kokain. Yang pertama, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Andika dengan NIM 091. Nama nama saya Pratiwi Septiantia Zahra dengan NIM 098. Nama saya Duti Eviani Pratiwi dengan NIM akhir 106. Nama saya Erna Mailani dengan NIM akhir 097. Nama saya Febra jadi. Saya William dengan NIM akhir 193. Oke, lanjut ke ini pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama ada pengertian kokain, kedua ada jenis-jenis kokain, ketiga fungsi kegunaan kokain di bidang kesehatan, keempat dampak penyalahgunaan kokain, kelima pengaruh penggunaan kokain terhadap sistem saraf dan psikologis seseorang, dan yang terakhir cara menghindari konsumsi kokain berlebih. Yang pertama ada pengertian kokain yang akan dijelaskan oleh Dwika. Di sini ada pengertian kokain, di mana kokain adalah alkaloida yang berasal dari tanaman Erythrocylon coca yang tumbuh di Bolivia dan Peru pada lereng-lereng pegunungan Andes di Amerika Selatan. Daun koka sering digunakan untuk mengatasi penyakit ketinggian dan meningkatkan energi di banyak suku asli Amerika Selatan. Kokain termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan memberi dampak buruk bagi seseorang yang menggunakannya. Selanjutnya ada jenis-jenis kokain yang akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh William. Selanjutnya ada jenis-jenis dari kokain. Yang pertama kokain hidroklorida, yaitu bersifat asam, berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut. Lalu yang kedua ada kokain freebase, yaitu cenderung tidak berbau dan rasanya pahit. Selanjutnya fungsi kegunaan kokain di bidang kesehatan. Fungsi kegunaan kokain di bidang kesehatan yaitu di dalam dunia kedokteran, kokain itu sering digunakan sebagai obat bius untuk menghilangkan rasa nyeri saat pembedahan. Pembedahan tersebut dapat berupa pembedahan pada mata, hidung, serta tenggorokan. Selanjutnya ada dampak penyalahgunaan kokain yang akan dijelaskan oleh Erna. Nah, berikutnya ada dampak penyalahgunaan kokain. Yang pertama tuh nafsu makan menurun. Terus kehilangan penciuman. Biasanya ini tuh kalau menggunakan kokain yang berupa serbuk gitu karena akan dihirup. Nah, itu tuh biasanya akan merusak si lapisan-lapisan di dalam hidung kita, terus infeksi kulit. Biasanya tuh untuk kokain yang disuntikan ke tubuh kita gitu, itu tuh
karena kurang apa ya, biasanya tuh si suntikannya tuh habis digunakan oleh orang lain, kemudian digunakan oleh orang lain lagi. Jadi itu tuh bakal nyebabin infeksi kulit, kemudian cacat lahir, kelainan otak, dan sistem saraf pusat. Biasanya ini tuh terjadi pada ibu hamil yang menggunakan kokain. Nah, si bayinya tuh akan cacat lahir, kelainan otak dan sistem saraf pusat, atau bahkan prematur. Kemudian berikutnya adalah kematian. Selanjutnya ada pengaruh penggunaan kokain terhadap sistem saraf dan psikologi seseorang yang akan dijelaskan oleh Dwika. Selanjutnya ada pengaruh terhadap sistem saraf, di mana kokain termasuk dalam narkoba yang sangat adiktif dan bisa mempengaruhi sistem saraf pusat, di mana sistem saraf pusat ini berfungsi dalam mengendalikan tubuh. Maka kokain dapat membuat gerakan, emosi, pernafasan, denyut jantung seseorang menjadi tidak terkontrol. Nah, kokain juga dapat mengganggu fungsi otak yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sehingga jumlah oksigen yang diterima oleh otak akan berkurang dan menyebabkan kerusakan otak. Selanjutnya, ada pengaruh terhadap psikologi, di mana kokain dapat mempengaruhi suasana hati secara signifikan dan menghilangkan rasa sakit serta juga lelah. Efek dari penggunaan kokain hanya bertahan dalam waktu singkat, sekitar 30 menit hingga 3 jam. Nah, ketika berhenti menggunakannya juga, pengguna akan mengalami putus obat dan memberikan efek seperti depresi, perubahan mood, sulit tidur, gelisah, dan lainnya. Namun, bila terlalu sering menggunakannya juga akan memberikan efek halusinasi, panik, mudah marah, cemas, paranoid, dan cenderung suka melakukan kekerasan. Selanjutnya ada cara menghindari konsumsi kokain berlebih yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ada berbagai metode yang bisa dilakukan untuk mengatasi kecanduan kokain seperti yang pertama ada terapi perilaku. Ini dilakukan untuk membantu penggunaan obat terlarang ini untuk melakukan pengontrolan diri yang terkait dengan penghentian penggunaan kokain. Pengguna akan dilatih untuk menahan diri saat keinginan menggunakan obat terlarang ini muncul. Yang kedua, menggunakan obat-obatan. Penggunaan obat-obatan bukan untuk mengatasi kecanduan, tetapi menghilangkan gejala-gejala yang dialami akibat kecanduan kokain. Salah satu jenis obat-obatan yang bisa digunakan untuk mengatasi kondisi ini adalah obat antidepresan. Yang ketiga, ada terapi alternatif. Selain pengobatan utama, menggunakan terapi perilaku dan obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter, kecanduan kokain juga bisa diatasi melalui pengobatan herbal dan akupuntur. Nah, mungkin sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.